Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari Cikampek, Jawa Barat. Tepatnya saya berada di persimpangan Jomin dan dapat Anda saksikan pemirsa di belakang saya. Ini merupakan jalur alternatif di mana para pengendara pemudik yang menghindari atau tidak melalui jalan tol bisa melalui jalur ini. Dan juga para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor bisa juga melalui kendaraan ini. Dan jalur ini selalu ramai ketika momen-momen lebaran seperti saat ini pemirsa. Dan pemirsa, beberapa waktu terakhir juga Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan survei terkait dengan jumlah pemudik pada tahun ini. Di mana dalam survei tersebut menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan memprediksi bahwa di tahun ini mudik lebaran pada tahun 2023 ini akan meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu hanya sekitar 86 juta, dan pada tahun ini mencapai puncaknya diprediksi akan berada pada angka 123 juta pemirsa. Dan pemirsa, dari Komisi 5 DPR RI sendiri pun sudah melakukan fungsi pengawasannya kepada para mitranya untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan juga mitranya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan mudik di tahun 2023. Tepatnya koordinasi tersebut dilakukan di kantor Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama kilometer 70 dalam rangka peninjauan kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam kelancaran mudik lebaran tahun 2023. Pada agenda tersebut dihadiri dari berbagai mitra Komisi 5, diantaranya Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Bina Marga, dan juga BPJT. Kemudian juga dari beberapa operator jalan tol dan BMKG dan Basarnas juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut pemirsa. Di mana pada pertemuan tersebut diketuai rombongannya yaitu oleh Ridwan Bay dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Dan pada rapat tersebut pemirsa, berdasarkan hasil liputan saya, Komisi 5 DPR RI meminta kepada pemerintah dan juga mitra-mitranya untuk serius dan tidak main-main dalam menjamin keamanan dan kenyamanan pada mudik lebaran tahun 2023. Dan pemirsa, mudik lebaran kali ini juga dilengkapi dengan beberapa teknologi demi mendukung kenyamanan dan keamanan mudik lebaran kali ini, seperti misalnya adanya sensor-sensor ataupun CCTV di beberapa titik terkait guna mengantisipasi jika di salah satu titik mengalami kepadatan yang sangat luar biasa, maka akan dilakukan langkah-langkah strategi guna mengurai dari kepadatan tersebut. Dan beberapa langkah-langkah dan juga strategi juga telah dilakukan oleh pemerintah guna mengurai adanya lonjakan dari pemudik pada tahun ini. Di antaranya pemerintah atau operator mudik kali ini menyediakan diskon untuk jalan tol, namun diskon ini hanya sebelum cuti yang diterapkan oleh pemerintah atau cuti bersama, yaitu hanya pada tanggal 16 sampai 18 untuk arus mudiknya, dan juga setelah arus baliknya yaitu pada tanggal 27 hingga tanggal 29, dan diskon ini sebesar hanya 20% pemirsa. Karena strategi ini dinilai dapat memecah konsentrasi masyarakat dan juga pemerintah menghimbau untuk dapat mudik lebih awal. Dan juga ada fasilitas-fasilitas pendukung juga yang menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut. Di antaranya Komisi 5 meminta agar dilengkapi terkait dengan adanya pos kesehatan, kemudian ada bengkel, kemudian rest area yang memadai tentunya, dan juga fasilitas penunjang lainnya. Dan pada tahun ini juga jika para pemudik kehabisan e-tol, operator jalan tol juga menyediakan layanan dapat melakukan top up di lokasi tentunya pemirsa, dan ini sudah dilakukan evaluasi dan perbaikan daripada tahun sebelumnya, yang mungkin tahun sebelumnya jika kita top up di gerbang tol itu akan lama dan sekarang akan bisa dipercepat seperti itu pemirsa. Dan dari sisi BMKG sendiri pemirsa, karena memang tidak pungkiri bahwa cuaca ini juga menjadi faktor yang penting bagi keselamatan bagi para pemudik, di mana BMKG ini sudah menyediakan aplikasi dan juga ada fitur prediksi cuaca saat lebaran. Jadi dari awal lebaran hingga akhir lebaran, para pemudik dapat memanfaatkan fitur dan juga informasi dari BMKG tersebut.
Dan ada yang menarik juga dari statement beberapa anggota Komisi 5 DPR RI berdasarkan dari hasil liputan saya pemirsa, bahwa dari Bapak Sudewo menyampaikan bahwa one way perlu dilakukan evaluasi karena banyak masyarakat yang mengeluh adanya one way yang diterapkan pada tahun lalu, karena juga Sudewo menilai bahwa masyarakat yang berada khususnya di Jawa juga banyak yang akan mengarah ke Jakarta, sehingga di saat diterapkannya one way, masyarakat yang berada di Jawa akan kesulitan untuk berada atau mengarah ke arah Jakarta. Dan juga terakhir, masyarakat juga diminta untuk mematuhi segala rambu-rambu dan peraturan yang ada selama berjalannya momen mudik Lebaran tahun 2023. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Alfa Rizky dan rekan Handoko melaporkan untuk TVR Parlemen.